Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ananda dari tim jurnalis SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Sebelumnya izin ya Bang untuk wawancarai, minta waktunya sebentar. Oke, Sebelumnya apa kabar Bang? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Sebagai konten kreator, bagaimana Abang melihat peran media digital dalam membentuk karakter generasi muda, Bang? Ya, malah mungkin kebanyakan karakter pemuda sekarang dibentuk dari sana, dari media sosial. Kalau mungkin dari rumah ngaruh ya, tapi di rumah pun biasanya anak-anak muda itu kan pegangnya HP kan. Iya, benar itu, Bang. Jadi sebenarnya media itu pun udah sampai ke ruang kamar gitu. Jadi dilihat gitu. Mungkin orang tuanya bahkan nggak tahu karakter anaknya kalau di media sosial, bener nggak? Benar. Dia kayak dua punya sisi gitu, punya dua sisi gitu. Itu sih ngaruh banget. Sangat Ya. ngaruh ya, Bang. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, apakah Abang pernah menemukan atau melawan konten yang mempromosikan judi online, khususnya yang menyasar pada anak muda, Bang? Iya, banyak kali sih sekarang itu konten-konten. Kebanyakan malah saya sering lihat anak-anak muda itu dia kerja, tapi duitnya dihabiskan di situ gitu, di judi online tadi, gitu kan. Nggak, ya itu sih. Memang harus ada edukasi sih. Apalagi Kira-kira Kira-kira. judi online itu berdampak buruk nggak sih, Bang? Ya, jelas berdampak buruk. Jelas, karena kan ya itu kalau misalkan dia kepala keluarga kan, itu kan sangat ngaruh ke keuangan keluarganya gitu. Banyak kan yang dia punya duit seadanya, padahal itu harusnya untuk keluarga dia gitu kan. Iya, Tapi benar. habis gitu. Belum lagi misalkan anak-anak lah atau anak muda gitu kan, dia bisa jadi duitnya itu digunain buat itu. Misalkan dia maling atau apa gitulah, duitnya dari situ kan, supaya bisa ngisi saldo gitu. Ya, benar, Bang. Iya ya. Oke, lanjut, Bang, untuk pertanyaan yang ketiga. Menurut Abang, mengapa konten berbahaya seperti judi online bisa cepat begitu menyebar di kalangan remaja gitu? Mungkin karena instan. Iya, Instan. benar. Kemudian konten-konten kayak gitu tuh kan biasanya mereka mendesain kontennya menggunakan teknik-teknik psikologi gitu. Jadi memang menyasar kayak supaya kena psikologi dia gitu kan, supaya tertarik gitu. Kalau di copywriting itu untuk menulis marketing itu namanya kan penggunaan hook. Ya kan? Hook Ya. itu kayak gimana supaya ketika orang scroll dapat duit jutaan gitu kan. Itu kan orang langsung tertarik gitu. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Abang memposisikan diri sebagai konten kreator dalam mendukung pendidikan karakter dan nilai-nilai positif, Bang? Ya, sebagai kreator ya. Sebenarnya tergantung dari kreatornya ya. Kreator itu kan, kalau kita berbicara kreator kan luas, nggak cuman kalau aku mungkin dari edukasi, tapi orang lain kan dari hiburan. Kalau dia hiburan, kita kan nggak bisa minta dia ngajarin tentang ilmu gitu ya kan. Iya, Tapi benar. kalau dari segi pendidikan ya kita menghindari namanya konten-konten brain rot, tahu kan? Brain rot itu konten pendek. Jadi TikTok itu Iya. konten-konten AI sekarang banyak kan, itu menghabiskan waktu kita kan. Iya. Itu sih ya itu. Pertanyaan berikutnya, apa tanggung jawab sosial konten kreator di tengah gempuran tren negatif seperti flexing hasil judi, toxic challenge, atau konten provokatif, Bang? Provokatif ya. Ya, jadi kreator itu sebenarnya kalau bahasa kerennya dia itu social engineer. Social engineer itu maksudnya
sebuah kultur, si kreator punya punya peran membuat sebuah kultur gitu. Budaya apa yang terjadi di masyarakat itu ada peran kreator gitu, apa yang mau dinaikkan gitu kan. Iya benar. Jadi ya sebagai kreator ya kita harusnya menaikkan yang bagus-bagus gitu. Iya benar. Yang berilmu, yang berpositif gitu kan. Gitu. Jangan ya kalau yang joget-joget tadi kan itu tadi kalau kacamata industri mungkin masalahnya itu menguntungkan dan sebagainya. Ya kalau kurang apa belum bang. Untuk pertanyaan masih bang. Oh, masih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut abang apa strategi efektif untuk membuat konten yang tetap menarik namun mendidik atau memberikan inspirasi positif? Ya, pertama ya harus kreatif, ya kan, harus kreatif. Kemudian harus relevan dengan orangnya gitu, dengan audiens. Audiens itu kan target konten kita siapa gitu. Kemudian harus hooknya itu 5 detik pertama gitu. Dari sebuah konten tuh harus menarik, kalau enggak ya di scroll gitu. Itu aja sih. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah abang melihat peluang kolaborasi antara konten kreator dan lembaga pendidikan untuk membentuk generasi emas 2045 nanti, bang? Ya, harusnya kayak gitu sih ya. Karena dunia ini kan udah berubah. Ya benar. Dunia udah berubah. Jadi sebenarnya malah orang-orang malah nyari pendidikan yang sesuai dengan industri malah melalui internet, melalui media sosial. Banyak kan kampus-kampus atau sekolah yang kurang relevan gitu, ya kan? Ya. Kayak gitulah, harusnya mereka bekerja sama gitu kan. Ya bisa bekerja sama. Tambahannya mungkin juga kampus satu sekolah lain mungkin juga udah mulai ini kan. Kalau misalkan di luar di Harvard, di Stanford, kelas-kelas mereka itu terbuka gitu. Maksudnya bisa diakses online. Nah, misalkan siapa namanya tadi? Mutia misalkan kan. Bisa loh belajar dari materi kampus Harvard karena ada online dan itu gratis gitu. Dan ya itu sih, jadi harusnya juga sekolah itu memproduksi konten gitu. Ikut memproduksi konten gitu. Karena sekarang ada namanya culture of producer. Artinya dulu kan TV yang produksi kan. Sekarang nggak lagi. Sekarang siapapun bisa karena semua orang punya HP gitu. Dan termasuk sekolah tadi kan. Gitu. Jadi kayak gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya masih ada 3 lagi. Oke. Dalam bayangan abang, seperti apa konten yang akan relevan dan berdampak pada generasi muda di tahun 2045 nanti, bang? Konten yang relevan ya? Iya. Konten yang relevan itu ya pasti selalu dengan hubungannya dengan manusia gitu. Maksudnya kayak hiburan tadi, ya kan? Kayak pendidikan, semualah gitu. Pokoknya yang menghantarkan pada kemajuan manusia. Gitu. Misalkan ada AI, ya kan, konten kayak gitu tuh naik tuh karena itu menghantarkan kemajuan. Gitu. Hiburan, ya kan, ya hiburan juga naik. Yang beda apa? Yang beda caranya, platformnya. Kalau misalkan tahun 2024, ya kan, apakah TikTok masih ada? Mungkin misalkan nggak ada, kita akan gunain media sosial lain. Caranya gimana? Apakah tetap joget-joget gitu kan? Tapi yang jelas apapun caranya, mau joget-joget atau yang lain-lain, tapi yang jelas hiburan tadi, ya kan, pendidikan dan teknologi kayak gitu hubungannya gitu. Oke, baik bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, 2 lagi. Ya. Apa pesan abang kepada generasi muda yang sedang aktif di media sosial agar tidak terjebak dalam konten negatif seperti judi online? Ya,
Ya, kalau sebenarnya kan ya sekalian aja mereka konten aja gitu. Karena kalau mereka sabar, hasil konten bisa lebih besar daripada judi. Sebenarnya hasilnya nggak ada gitu. Karena judi itu orang tuh udah tahu permainannya. Siapa misalkan Mutia main judi, guys, dikasih duit, itu nanti pertama Mutia itu bakalan seolah-olah dibuat menang, gitu. Biar, hah? Judi itu siapa yang nyiptain? Ya judi ya orang apa namanya pengusaha yang itu tadi mungkin dia normanya beda, yang penting duit gitu. Tapi judi itu biasanya bisa ditangkap sama polisi. Ya, nah ini udah politik kan. Bisa dong, tapi kan tahu kan siapa yang ngelindungi. Nggak tahu. Ya nggak tahu, Pak. Kurang nonton berita berarti. Terkadang orang-orang pejabat yang melindungi, gitu maksudnya. Hah? Iya. Tahu, udah tahu? Udah tahu. Ya, udah. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Abang melihat peran AI dalam membantu atau justru berpotensi memburukkan penyebaran konten Ya. destruktif? Destruktif ya. Pertama positifnya udah dari segi positifnya ya namanya alat produktivitas gitu, kita jadi semakin cepat gitu kan, buat kontennya semakin cepat. Jadi kalau dulu kan kita nulis dulu, sekarang udah cepat gitu kan. Kita bisa produksi banyak konten gitu. Tapi di satu sisi negatifnya, kamu bukan lagi menjadi dirimu gitu. Jadi kalau kamu nulis pakai AI, kamu nulis puisi, ya kan? Kamu nggak jadi dirimu, kamu nggak menggunakan isi hatimu gitu. Itu masalahnya. Kebanyakan di internet itu kita itu tahu sungai kan dia kotor gitu. Nah, sekarang itu informasi bisa jadi kotor gitu, karena dicemari oleh konten-konten AI yang kayak gitu. Misalkan kayak konten Brain Rot tadi, konten pendek ya kan, tapi ganggu otak gitu, ganggu kita gitu, cuman gambar mobil-mobil gitu kan, banyak itu kan, apalagi itu udah mengarah ke anak-anak gitu, konten-konten pendek gitu kan, scroll gitu, itu kan merusak otak. Nah itu dihasilkan oleh AI yang kayak gitu. Jadi karena dia instan, jadi orang akhirnya banyak memproduksi konten-konten kayak gitu. Itu yang baru, yang tadi kan kita nggak tahu nih di internet ini sebenarnya yang benar-benar diciptakan oleh manusia yang mana gitu, kontennya itu kita nggak tahu. Dari kemudian jiwa kreatif kita bisa jadi berkurang, karena kalau dulu kan kita nulis, kita melihat alam, melihat apa ya kan. Sekarang riset melihat sekeliling. Sekarang nggak, kita minta aja buatkan puisi gini gitu, kita minta AI gitu. Jadi lama kelamaan daya pikir kreatif kita itu turun gitu. Ada lagi? Udah. Dikit kali. Makasih ya Bang atas Iya, waktunya.